واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع نبينا الآمر النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند هلول الحادث العمم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع ولا يضيق رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا نفس لا تقنطي من زلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي واغفر لنا ما مضى يا واسع لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي واغفر لنا ما مضى يا واسع والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل الصفا والوفا والجود والكرم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى
واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة لحضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم المسلمين الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة لشيخنا ومرجو حج مرزق بن صاد guru Muhammad Tahir bin Ja'man guru Zaid bin Hajar guru Mursal bin Nasir Habibib Abdullah bin Salim Sayyidwari Sahib bin Arif guru Muhammad Arif bin Rusamin wa bin Abi Tibinyan wa kunna bin Tikucut wa Solim wa Furuhim summa ila arwai abaina wa mahatina wa jadadina wa jadatina wa saikhina waliman haqqun alina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summal Fatihah bi niyati sihah wa salam wal afiyah wa bi niyatin anna Allah yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlasi wal yakin wa bi niyatin an yaj'al a'malana khalisatan liwajhil karim wa muqarribatan ila ridahu wa jannatin na'im wa anna Allah yutilu a'marana fi ta'atillah wa yashfi mardana wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wajada. Allahumma shalli wa sallim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya anisayki Mu'iniddin annahu qala kana Syekh Ahmad al-Ghaznawi sakinan fi ghari qariban minasyami fazurtuhu fa idza ma alaihi illa al-jildu wal azmu wa huwa jalisun ala sajadatin wa baina yadayhi asadani wa baina yadayhi asadani faqala li min aina tasil qultu min Baghdada qala marhaban wa aksir khidmatal fuqara'i hatta yu'zama amruka wa inni sakantu fi hadzal ghari munzu 40 sanatan wa tazaltul khalqa walakin mastarahtu minal bukai munzu 30 sanatan li ajli khawfi syai'in wallahu a'lam. Para hadirin, para jamaah, alhamdulillah ya rabbil alamin, nikmat sehat afiat dari Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu masih berkenaan dengan salat, ahkamus shalah. Kemarin telah sama-sama kita jelaskan segala macam yang membatalkan daripada salat, beberapa hal yang membatalkan daripada salat yang harus kita perhatikan dan jauhkan ketika kita mengerjakan yang demikian. Yang kemarin telah dijelaskan bahwasanya sholat kita nanti dinyatakan batal ya, dari sholatnya, karena mengerjakan segala macam yang membatalkan mubtilatis sholat, segala macam yang membatalkan sholat, dan itu kita perhatikan ya di dalam kita mengerjakan ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masuk kepada suatu hikayah ya, wa hukiya anisayki Mu'iniddin, dihikayatkan daripada Syekh Mu'inuddin ya, Syekhi Mu'iniddin dia jadi Syekh badal anis Syekhi Mu'iniddin ya, badal daripada Syekh, makanya barisnya Mu'iniddin. Wa anis Syekhi Mu'iniddin annahu qala kana Syekh Ahmad al-Ghaznawi, bahwasanya ada seorang syekh yang bernama Ahmad Ghaznawi. Syekh Ahmad Ghaznawi ini adalah seorang ulama di bidang tasawuf, salah satu ulama di bidang tasawuf yang uzlah dia ke suatu goa, yang dia mempunyai maksud daripada uzlahnya. Jadi dikatakan bahwasanya berkata oleh Syekh Ahmad Ghaznawi, sakinan fi ghar, dia menetap tinggal di suatu goa yang dekat dengan Syam, qariba minasyami, yang dekat dengan negeri Syam. Fazartuhu, maka suatu ketika Syekh Mu'inuddin ini berziarah atau berkunjung, bersilaturahim ke kediaman atau tempat tinggal Syekh tadi ya, Syekh Ahmad Ghaznawi ke goa tersebut. Dia berkunjung mau melihat keadaan daripada Syekh Ahmad Ghaznawi, bagaimana keadaannya sekarang, karena telah lama dia tidak bertumpu dan berjumpa karena uzlah ya. Karena Syekh Ahmad Ghaznawi ini uzlah di suatu goa, yang mana goa tersebut berada di dekat negeri Syam. Maka berziarahlah, berkunjunglah Syekh Mu'inuddin ke goa tersebut. Fa iza ma alai illal jildu wal azmu, maka dia kaget, dia menemukan Syekh Ahmad Ghaznawi, bahwasanya keadaannya sangat kurus, yang tersisa daripada tubuhnya hanya kulit dan tulang. Maksudnya keadaannya sangat apa? Sangat kurus sekali. Ketika dia uzlah ke suatu goa tersebut, maka pas ditemui oleh Syekh Mu'inuddin, keadaan beliau itu sangat kurus. Kenapa kurus? Saking kurusnya hanya terlihat kulit dan tulangnya. Berarti sangat apa?
sangat kurus sekali. Ya. Maka wahwa jalisun ala sajadatin, yang mana ketika dia berkunjung Syekh Ahmad Ghaznawi ini sedang duduk di tempat di atas sajadahnya, di atas saja. Wa baina yaday asadani, dan di antara dia ada 2 ekor singa yang berada di samping dia. Jadi dia kanan kirinya ini nama singa, dapat dijaga oleh singa ya, asadani. Faqala li min aina tasil, maka Syekh Ahmad Ghaznawi bertanya kepada Syekh Muinuddin, dari mana engkau? Ya, dari mana engkau? Maksudnya engkau dari mana bisa sampai datang ke sini, ke tempatku ini? Maka ia berkata, Syekh Ahmad Ghaznawi bertanya tadi kepada Syekh Imanuddin, ya, dari mana engkau tiba, dari mana engkau datang? Fakultu, maka berkata ia, menjawab ia, min Baghdad, dia datang dari negeri Baghdad, datang ke Syam, ke gua tersebut hanya untuk niat mengunjungi dan berziarah ya, kepada Imam Syekh Ahmad Ghaznawi. Qala marhaban, lalu dikatakan kepadanya marhaban, selamat datang di tempatku ini, di guaku ini katanya. Wa aksir khidmatal fuqara'i hatta yu'zama amroka. Maka dia berpesan kepada Syekh Muinuddin, perbanyaklah oleh kamu akan hikmah kepada fakir miskin, kepada menolong orang-orang miskin, fuqara. Perbanyaklah oleh engkau wahai Syekh Muinuddin akan hikmah kepada fakir miskin, kepada fuqara, hatta yu'zama amruka, sehingga dengan hikmahnya engkau kepada fuqara, membantunya engkau kepada fuqara, niscaya perkara tersebut akan memuliakanmu, diangkat derajatmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya senantiasa engkau berkhidmah kepada siapa? Kepada para fuqara. Bantulah para fuqara, sehingga dengan engkau membantu para fuqara, perkara tersebut akan mengangkatmu, akan memuliakanmu, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Syekh Ahmad menerangkan dia, ya, Ghaznawi menerangkan keadaannya. Wa inni sakantu fi hadzal ghari munzu arba'ina sanah. Lalu berceritalah ia bahwasanya aku tinggal menetap di gua ini sudah kurang lebih selama 40 tahun. Jadi Syekh Ahmad Ghaznawi ini menetap uzlah dia ke gua tersebut sudah berapa? Selama 40 tahun ya. Selama 40 tahun wa tazaltul khalqa, dan aku uzlah dari manusia. Aku uzlah dari kebanyakan manusia, li ajli apa? Hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama 40 tahun ini dia sengaja uzlah ke suatu goa yang dia niatkan untuk apa? Bukan lari daripada manusia, tapi dia untuk mencari ketenangan, mencari kekhusyuan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam goa tersebut. Dan sudah kurang lebih 40 tahun lamanya. Walakin mastarahtu bil bukai munzu salasina sanatan. Akan tetapi aku tidak pernah istirahat daripada menangis. Jadi cerita nih dia. Aku enggak pernah istirahat daripada menangis. Waktuku selama di goa ini ya, min salasina munzu salasina sanatan. Selama 30 tahun terakhir ini aku tidak pernah istirahat dari menangis. Jadi dia ketika beribadah kepada Allah, hanya yang terjadi pada dia selalu ada rasa khauf, ada rasa takut, menangis daripada ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Li ajli khaufi syai'in. Kenapa dia menangis selama 30 tahun? Karena dia takut akan sesuatu. Apa yang dia takutin? Qultu wa ma huwa, bertanya penasaran Imam Muinuddin bertanya kepada Syekh Ahmad Ghaznawi, apa lantaran yang membuat engkau selama ini takut dan membuat engkau tidak bisa istirahat daripada menangis selama 30 tahun? Maka menjawablah Syekh Ahmad Ghaznawi, qala as-salatu. Dia berkata, yang selama ini membuat aku menangis adalah salat. Jadi selama ini salatnya dia selalu apa? Selalu dalam keadaan menangis kepada Allah Subhanahu wa taala.
Iza sholaitu nazartu fiyya. Fiyya ini fi nafsi maksudnya. Apabila aku mengerjakan salat, aku melihat kepada diriku, nazartu fiyya, melihat kepada diriku, wa bakaitu, dan aku selalu menangis. Kenapa? Fakultu lawih talat. Maka jika ada yang sedikit saja, lawih talat itu ada yang cedera. Ada yang cedera sedikit saja tidak memenuhi syarat daripada sholatku, maka apa? Doat jami'u a'mali, niscaya akan sia-sia seluruh amal ibadahku. Jadi yang dia takutin selama ini, dia mengerjakan sholat, takut ada perkara-perkara yang menjadi syarat sholat tidak diapain, tidak dia penuhi. Ya, selalu khawatir ada yang tidak dia penuhi. Makanya selalu apa? Hati-hati dia ketika mengerjakan ibadah sholat. Ya, dari mulai awal dia takbir sampai akhir salam, dia selalu apa? Perhatiin, ya, perhatiin. Karena di dalam sholat ada namanya khauf, ada namanya apa? Roja. Jadi ada namanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ada juga roja, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut agar kita takut nanti tidak diterima sholat kita, dan kita berharap agar juga diterima apa segala macam sholat kita, ibadah kita. Makanya harus ada khauf dan roja itu ketika mengerjakan apa? Mengerjakan ibadah sholat, terlebih ibadah sholat. Ya. Harus ada khauf dan roja. Maka ini yang dikerjakan oleh Syekh Ahmad Ghaznawi. Dia selalu perhatiin, takut bahwasanya ada sedikit saja daripada syarat-syarat sholat yang bisa luput dari dia mengerjakannya, menunaikannya ketika dia dalam mengerjakan ibadah sholat. Waduriba bito'ati. Kenapa? Karena nanti ketaatanku akan dipukulkan kepadaku. Maksudnya apa? Dikembalikan lagi kepadaku ala wajhihi, kepada wajahku. Maksudnya diapain? Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dia takutin ketika dia mengerjakan ibadah sholat ada yang kurang daripada segala macam syaratnya, sedikit saja ada yang kurang, dia takut ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kiasan wa duriba bi taati ala wajhi, dipukulkan segala macam ketaatanku terhadap wajahku. Maksudnya ditolak ibadah apa? Ibadah sholatnya. Kalau ibadah sholat sudah ditolak, seluruh ibadah yang lainnya juga akan apa? Akan sia-sia. Ya, jadi ini menurut Imam Ahmad Ghaznawi. Fa in kunta ya fakir taqdiru an takhruja min uhdatis shalah. Maka jika adalah engkau hai fakir, maksudnya berpesan nih dia kepada Imam Mu'inuddin. Ya fakir takdir, jika engkau wahai fakir, wahai Imam Mu'inuddin, mampu an takhruja min uhdatis shalah, mampu keluar daripada tuntunan sholat, maksudnya sempurna mengerjakan ibadah sholatnya dari awal sampai akhir, maka fa'alta amron, engkau telah mengerjakan sesuatu yang sungguh beruntung, bermanfaat buat dirinya. Ketika kita mengerjakan ibadah sholat dengan sempurna, perhatikan syarat dan rukunnya, maka ketika itu yang kita kerjakan, dan khusus lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dikatakan apa? Itu perkara yang sangat membuat engkau beruntung nanti di akhirat. Wa illa zahabal umur bil ghaflati wa doa. Tapi jika tidak, jika sholatmu engkau sia-siakan, jika sholatmu tidak engkau perhatikan, jika sholatmu tidak engkau khusyuk di dalam mengerjakannya, zahabal umru bil ghaflati wa doa. Niscaya akan apa? Hilang semua umurmu bil ghaflati. Dengan apa? Dengan kelalaian wa doa, dan dengan kesia-siaan. Jadi dia berpesan kepada Imam Mu'inuddin bahwasanya perhatikanlah wahai Imam Mu'inuddin, perhatikan segala macam apa? Sholatmu. Ya, perhatikanlah sholatmu sehingga sholatmu menjadi sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu tidak perhatikan sholatmu, engkau asal saja mengerjakannya, maka semuanya akan apa? Akan sia-sia. Ya, la zahabal umru bil ghaflati, maka umurmu akan hilang dengan sia-sia, dan wadoa, ya, wadoa bil ghaflati, dengan kelalaian dan dengan kesia-siaan.
Jadi Imam Ahmad Ghaznawi sangat berpesan di dalam mengerjakan ibadah sholat. Saking dia pengennya taat kepada Allah sampai apa? Sampai uzlah dia ke suatu goa yang menghususkan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kendati pun demikian, ya meskipun demikian tetap saja ya, walaupun dia sudah jauh dari keramaian khalayak orang, tetap dia masih apa? Masih ada khauf, masih ada ketakutan dalam dirinya. Ketakutan apa? Ketakutan dia tidak bisa mengerjakan ibadah sholat dengan sempurna ya. Ada yang kurang daripada syarat-syarat sholat yang dia kerjakan, sehingga dia terus khawatir, terus apa? Menangis. Itu seorang apa? Ulama sufi yang benar-benar memperhatikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran kepada kita, pelajarannya agar apa? Agar senantiasa kita berusaha terus belajar ya, memperhatikan ibadah sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, wa akhrajat Tabrani, dan dikeluarkan oleh daripada Imam Tabrani, wa bena Khuzaimah wa Hibbana, dan daripada Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Jadi ditakhrij, maksudnya dikeluarkan ya. Suatu hadis dikeluarkan oleh pada Imam Tabrani dan Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban fi sahihaihima, pada dalam sahih keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, suatu ketika melihat seseorang, ra'a rajulan la yutimmu ruku'ahu, yang tidak menyempurnakan rukuknya. Jadi rukuknya tidak apa? Tidak sempurna, baik sifat rukuknya ya maupun lama rukuknya. Maksudnya apa? Sifat rukuknya dia tidak sempurna. Kemarin sifat ruku yang sempurna agar apa? Agar tabsyid ya. Jadi tabsyid, tulang rusuk tulang punggung kita tabsyid, lurus. Nah, ini ada orang yang tidak sempurna ya. Ketika apa? Ketika rukuknya palanya apa lebih rendah ataupun apa punggungnya lebih tinggi ya. Itu tidak sempurna namanya. Maupun tidak ada apa? Tumakninanya cepat sekali ya, mengerjakan ibadahnya. Nah, suatu ketika Rasulullah melihat tuh ada seseorang yang demikian, yang menjadi perhatian ya buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus apa yang dikatakan? Wayan kurufi sujudihi, dan mematuk di dalam sujudnya. Jadi sujudnya kayak burung makan gitu. Apa? Mematuk burung makan. Berarti apa? Cepat banget. Baru banget nempel udah naik lagi. Nah, itu seperti wayan kuru dan seperti mematuk di dalam sujudnya, pada sujudnya. Ini yang menjadi perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dikatakan? Wa huwa yusalli, dan dia dalam keadaan salat. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah, "Lau mata hadza ala halatin." Seandainya dia mati dalam keadaan yang demikian ya, maksudnya mati dalam keadaan tadi salatnya rukuknya enggak sempurna, sujudnya juga seperti hanya burung mematuk, dia meninggal ala halatin mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Niscaya dia wafat, dia mati tidak di dalam kategorikan ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Maksudnya apa? Enggak dianggap ya, enggak dianggap sama siapa? Ama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah. Kalau ada orang sholat yang tidak menyempurnakan rukuknya, lalu sujudnya seperti burung mematuk, maka dia ketika dia wafatnya fi halatin, pada hal yang kedemikian, mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak dianggap menjadi bagian umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matalul ladzi la yutimmu ruku'ahu wa yanquru fi sujudihi mislu ja'i ya'kulu tamrata wa tamrataini la yaghniyani anhu." Perumpamaan orang yang tidak menyempurnakan rukuknya, perumpamaan orang yang mematuk di dalam sujudnya, mislu ja'i ya'kulu tamrata wa tamratain, seperti orang yang sedang sangat lapar, dia memakan hanya satu apa? Satu kurma dan 2 kurma saja yang dia makan. Padahal dia sedang keadaan apa? Keadaan sangat lapar sekali.
Ya, maka apa? La yabghiyani, maka tidak mencukupi keduanya daripada yang demikian. Maksudnya tidak mengenyangkan laparnya. Begitu juga orang yang apa? Orang yang sholat, dia sholat, rukuknya enggak sempurna, sujudnya juga hanya seperti burung yang mematuk saja, maka sholatnya dianggap apa? Sia-sia, enggak ada manfaatnya. Ya, sholatnya enggak ada manfaatnya dan tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wa Ahmadu, ya, dan diriwayatkan ditakhrij oleh Imam Ahmad, la yanzurullahu ila abdin la yuqimu sulbahu bin sujudihi wa ruku'ihi. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepada salat seseorang, ila abdin maksudnya salati abdin, ila salati abdin, kepada salatnya seseorang la yuqimu sulbahu, yang tidak menegakkan tulang rusuknya, ya, yang tidak menegakkan apa? Tulang rusuk, maksudnya tidak menyempurnakan rukuknya dan tidak menyempurnakan sujudnya. Allah tidak akan menolak kepada seseorang yang tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Maksudnya tidak melihat apa? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La yanzurullah maksudnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala salat seorang hamba la yutimu sulbahu, yang tidak menegakkan tulang rusuknya, tulang punggungnya, min sujudi wa ruku'i, daripada sujudnya dan rukuknya. Nah, ini penekanan daripada yang tadi bahwasanya salat harus disempurnakan. Salah satu menyempurnakan salat, sempurna juga ruku dan sujudnya gitu. Selanjutnya masuk wa Tabraniyu man shallaha li ghairi waqtiha. Daripada Imam Tabrani, ditakhrij Imam Tabrani, barang siapa yang mengerjakan salat li ghairi waqtiha, selain waktunya. Maksudnya dia ngerjain salat sudah apa? Sudah habis waktunya, ya. Dia baru ngerjain salat. Lam yusbigh wudu'aha, dan juga tidak menyempurnakan wudunya. Wudunya apa? Sembarangan, ya, wudunya jorok, ya, wudunya sembarangan, tidak menyempurnakan wudunya. Wala yutimma laha khusyu'aha, dan juga tidak menyempurnakan khusyuk salatnya, ya. Pikirannya kemana-mana. Wala ruku'aha, dan juga tidak menyempurnakan rukuknya. Wala sujudaha, dan tidak juga menyempurnakan sujudnya. Kharajat wahiyya sauda'u muzlimatun, bahwa sholat tersebut nanti akan keluar pada hari kiamat. Wahiyya sauda'u muslimatun, sholat tersebut dalam keadaan gelap gulita, tanpa cahaya, ya. Jadi sholat tersebut berubah menjadi suatu kegelapan yang gelap gulita tanpa cahaya. Taqulu dayyakallah, maka sholat tersebut akan apa? Akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil hisab, dayyakallah, semoga Allah menyia-nyiakan engkau, wahai anak Adam yang mengerjakan sholat dengan demikian tadi. Yang mengerjakan sholatnya sembarangan, wudunya sembarangan. Dayyakallah, semoga Allah menyia-nyiakan engkau, ya. Kama dayyatani hatta idza kanat haitsu Allah, sebagaimana engkau menyia-nyiakan waktu itu di dunia. Jadi berdoa nih kepada Allah, sholat, ya, yang kita kerjakan, dia berdoa semoga engkau disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana engkau menyia-nyiakan aku, ya, sebagaimana engkau menyia-nyiakan aku tatkala waktu di dunia. Hatta idza kanat haitsu Allah lufat kama yulafu taubul khalqu, sebagaimana dilipatkan nanti pahala sholat tersebut sebagaimana dilipatkannya baju yang kotor. Tsumma duruba biha wajhu, kemudian dilemparkan, ya, kepada wajahnya. Maksudnya sholatnya diapain? Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dilemparkan ke wajahnya, maksud ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sholat yang tatkala dia sholat tidak apa? Tidak di waktunya, ya, li ghairi waqtiha. Sholatnya selalu apa? Selalu lewat terus, ya, ngerjain sholatnya. Kebanyakan subuh udah selesai sholatnya, baru ngapain? Baru ngerjain, udah 5:30, udah jam 6 baru ngerjain. Terus begitu, nggak diperhatiin, ya, maka sholatnya tersebut nanti akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.
Dia berubah menjadi suatu kegelapan, yang kegelapan tersebut berdoa, semoga Allah menyia-nyiakan engkau sebagaimana engkau menyia-nyiakan waktu di apa? Di dunia, lalu dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke wajahnya. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Selanjutnya wa muslimun, dikeluarkan daripada Imam Muslim. Ya fulan, wahai fulan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan nih, mengingatkan seseorang, ya fulan. Kalau di hadis ada ya fulan berarti tidak mau disebutin namanya nih ya, untuk menjaga kehormatan orang tersebut ya. Untuk menjaga kehormatan siapa? Sahabat tersebut. Yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan diriwayatkan dalam hadisnya apa? Ya fulan, tidak disebutin apa? Namanya, maksudnya buat takbir buat kita ya. Allah tuhsinu salataka. Kenapa engkau tidak membaguskan solatmu? Ala yanzurul musalli ila iza shalla kaifa yusalli fa innama yusalli li nafsihi. Kenapa seorang yang sholat tidak melihat kepada sholatnya? Kaifa yusalli, bagaimana ia sholat? Maksudnya tidak apa? Tidak memperhatikan sholatnya. Sholatnya asal-asalan. Kaifa yusalli, bagaimana dia sholat? Apa yang dia baca itu tidak diapain? Tidak diperhatikan, dalam artian tidak khusyuk mengerjakan sholatnya. Sholat pikirannya kemana? Ya, apa yang dia ucapin tidak dia perhatiin, apa yang dia gerakin tidak dia perhatiin. Fa innama yusalli li nafsi, maka orang yang demikian dia hanya sholat untuk dirinya saja. Ya. Sama halnya tidak diapain, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadailamu Hasanul Hafiz Ibnu Hajar, daripada Imam Dailami dan dihasankan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar, tata cara sholat ini bagaimana kita mau sholat khusyuk. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udzkuril mauta fi sholatika. Ya, udzkuril mauta fi sholatika. Ingatlah kematian di dalam engkau mengerjakan sholat. Kenapa? Fa innar rajula idza dzakaral mauta fi sholatihi lahariyun ayyuhsina sholatahu. Sesungguhnya jika seseorang mengerjakan ibadah sholat lalu dia mengingat kematian di dalam sholatnya, lahariyun, maka selayaknya, jadi layaliku, ya, lahariyun layaliku, maka selayaknya bagi seseorang tersebut ayyuhsina sholatahu, bahwa membaguskan ia akan sholatnya. Jadi kalau orang sholat ingat mati, tentunya apa? Tentunya dia akan apa? Akan khusyuk, ya, akan khusyuk ya, daripada mengerjakan ibadah sholatnya dan menganggap ibadah sholatnya ibadah sholat yang apa? Yang terakhir yang dilakukan. Wasolli sholata rajulin, dan sholatlah akan sholat seseorang la yazunnu an yusolli sholatan ghairaha, yang bahwa dia tidak mengira akan mengerjakan sholat lagi setelah sholat itu. Jadi maksudnya apa? Dia mengira bahwasanya sholat yang dia kerjakan adalah sholat yang terakhir, sehingga dia mengingat akan kematian. Jadi setiap dia mengerjakan sholat, dia hadapkan, dia taruh dirinya bahwasanya dia mengerjakan ibadah sholat yang terakhir, bahwasanya sholat ini adalah sholat yang terakhir yang dia kerjakan, yang mana besok dia sudah tidak bisa apa lagi? Sudah tidak bisa sholat lagi. Ya, maksudnya apa? Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selayaknya bagi seseorang yang mengerjakan sholat seperti itu, ya, seperti yang demikian, sehingga dia bisa memperhatikan sholatnya, dia bisa berkhusyuk di dalam mengerjakan ibadah sholatnya. Jadi maksudnya mengingat kematian di sini apa? Agar apa? Agar khusyuk sholatnya, agar khusyuk senantiasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sholli sholata rajulin, dan sholatlah seperti sholat seseorang la yazunnu anna yusolli sholata ghairiha, yang mana dia mengira bahwasanya dia tidak akan pernah mengerjakan sholat lagi setelah sholat ini yang dia kerjakan, ya. Jadi seperti itu, agar apa? Agar sholat kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya apa? Kita masih apa? Masih jauh daripada sholat khusyuk. Banyak perkara-perkara yang kita apain, yang masih belum kita perhatiin di dalam sholat kita. Ya, tentunya kita terus, ya, berusaha, berikhtiar agar sholat kita senantiasa menjadi khusyuk dan diterima oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Salah satu kaifiatnya, caranya itu ingatlah kematian di dalam engkau mengerjakan ibadah sholat, dan anggaplah sholatmu ini adalah sholat yang terakhir. Nah, sholat yang terakhir menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa apa? Bisa menjadi khusyuk. Nah, semoga bisa menjadi khusyuk di dalam mengerjakan sholat tersebut. Wa Abu Dawud an Abdullah bin Sakhir qala raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa fi sadri azirun ka aziril mirjali minal bukai. Bahwasanya daripada Abu Dawud dan Abdullah bin Sakhir, dia pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, yang mengerjakan ibadah salat, wa fi sadri azirun, dan di dadanya itu terdengar azir. Azir itu gemuruh, ya. Jadi di dadanya terdengar gemuruh ka aziril mirjal, seperti gejolak air yang sedang mendidih yang ada di suatu bejana, minal bukai, dari menahan tangis, ya. Jadi Rasulullah juga ketika mengerjakan sholat begitu tuh keadaannya, dadanya senantiasa apa? Senantiasa benar-benar khauf dan roja, ada takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga roja, ada pengharapan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga di dadanya terdengar apa? Menahan tangis, azir, gemuruh, menahan tangis di dadanya. Itu sifat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking apa? Saking benar-benar dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam mengerjakan ibadah salat. Sedikit lagi faidatun, qala Sayyid Mu'inuddin As-Safawi fi tafsiri Jawami Tibyan wal asah annal khusyu' min faraidis shalah. Daripada Syekh Mu'inuddin As-Safawi di tafsirnya Jami Tibyan, dan yang paling asah, al-asah daripada jumhur ulama, annal khusyu'a minal faraidis shalah. Sesungguhnya khusyuk itu adalah salah satu daripada fardunya salat. Jadi menurut Imam Mu'inuddin, ya, yang paling asah, yang benar, bukan hanya kita menjalankan rukun-rukunnya saja, bukan menjalankan syarat-syaratnya saja daripada ibadah sholat, tapi juga harus ada apa? Harus ada khusyuk, karena khusyuk termasuk daripada fardu sholat, ya. Jadi kalau memang standar di ulama fikih, ya kita mengerjakan ibadah sholat sesuai syarat dan rukunnya, sudah sholat kita apa? Sholat kita sah, tapi belum tentu diterima. Kita ngerjain sholat sesuai syarat dan rukunnya, tapi kita sholatnya enggak apa? Enggak khusyuk. Menurut ulama fikih itu sudah apa? Sudah sah, tapi belum tentu diterima. Diterimanya kalau ada apa? Kalau ada khusyuk di dalam sholatnya. Kalau misalkan khusyuknya dia cuma di takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia ingat, dia khusyuk di situ, maka itu doang tuh yang dapat apa? Yang dapat pahalanya. Selebihnya kemana aja tuh, pikirannya, hatinya kemana aja, enggak tertuju pada sholatnya. Maka disitulah dia dapat ganjarannya, hanya di khusyuknya saja. Makanya Imam Mu'inuddin As-Safawi termasuk salah satu yang menjadi fardu sholat adalah apa? Khusyuk di dalam mengerjakan ibadah sholat. Wa qala Sufyanun Tsauri man lam yakhsha fasadat sholatuhu. Daripada Imam Sufyan As-Tsauri, barang siapa yang tidak khusyuk di dalam mengerjakan ibadah sholatnya, fasadat sholatuhu, niscaya rusaklah sholatnya. Wa qala Sayyidil Qutbil Arif billah Muhammad Al-Bakari radhiyallahu wa nafa'ana bihi, wa inna ma yurasu dzalika italatur ruku'i was sujud. Hanya saja yang menjadi yang mewariskan daripada yang demikian, maksudnya salah satu yang bisa menyebabkan sholat kita khusyuk, salah satunya apa? Italatur ruku' was sujud, memanjangkan ruku dan sujud. Maksudnya apa? Maksudnya kita di dalam ruku dan sujud benar-benar tuh mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar di dalam ruku sujud kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita bilang subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ada lagi tambahannya tuh, faghfirli, ya. Jadi setelah kita ngucap itu 3 kali, maka apa? Faghfirli, maka ampunilah seluruh dosa-dosaku. Kalau berjamaah faghfir lana. Jadi kita tambahin doanya tuh, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi,
kita tambahin faghfirli, maka ampunilah seluruh dosa-dosaku, baik tatkala kita ruku maupun tatkala kita sujud. Kalau sujud sunnahnya apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, baru faghfirli. Kita tambahin tuh faghfirli. Tapi kalau berjamaah kita faghfir lana, yang artinya apa? Faghfir lana, maka ampunilah segala dosa-dosa kami. Itu yang kita baca ketika kita apa? Sujud dan ruku. Jadi yutil di sini maksudnya memanjangkan dengan apa? Dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kemarin sudah dibahas bahwasanya ketika kita ruku dan ketika kita sujud, kita itu menghapus apa? Menggugurkan dosa-dosa kita. Kita di dalam kita menunaikan ibadah sholat, ya, kita datang ke tempat sholat, kita membawa dosa tuh. Dan dosa kita bisa hilang tatkala kita apa? Tatkala ketika kita ruku dan sujud. Makanya di sini disunahin untuk itolah, ya, memanjangkan daripada ruku dan sujud dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Syekhina Zakaria Al-Ansari rahimallah, anna nazra maudi sujud aqrabu ilal khusu'i, bahwasanya daripada Syekhina Zakaria Al-Ansari rahimallahu taala, anna nazra maudi sujud, sesungguhnya melihat ke tempat sujud aqrabu ilal khusu', itu lebih mendekatkan kita kepada apa? Kepada khusu'. Makanya kemarin melihat ke tempat sujud adalah apa? Sunnah. Tapi sebaliknya kita iltifat, ya, kita iltifat menoleh ketika berdiri, ya, ketika sholat menoleh ke tempat yang lain selain tempatnya sujud, maka nanti apa hukumnya? Makruh, bahkan bisa haram kemarin, ya, bisa apa? Bisa haram. Tapi jumhur ulama hanya sebatas makruh yang dapat mengganggu kehusuan sholat kita. Jadi kita disuruh untuk apa? Untuk melihat tempat sujud kita. Kenapa kita disuruh melihat ke tempat sujud di dalam sholat? Karena ketika kita melihat ke tempat sujud, aqrabu ilal khusyu', itu dapat apa? Dapat lebih mendekatkan diri kita kepada khusyuk. Ya. Jadi kalau kita melihat kemana-mana itu akan mengganggu apa? Akan mengganggu kehusuan kita. Ya. Karena dari melihat kita bisa mikir tuh. Ya. Kita melihat kemana bisa jadi apa? Mikir. Ya. Karena pikiran bisa kita kerjain kalau kita melihat. Dari melihat kita bisa mikir, makanya agar pikiran kita tetap khusyuk disunahin untuk apa? Untuk melihat ke tempat sujud. Kenapa melihat ke tempat sujud? Aqrabu ilal khusyuk, karena dengan kita melihat ke tempat sujud nanti dapat mendekatkan kepada khusyuk. Maksudnya bisa lebih apa? Bisa lebih khusyuk di dalam mengerjakan ibadah sholat. Nah, itu baik dari mulai takbiratul ihram sampai apa? Sampai tahiyat nanti, ya. Jadi sampai tasawuf akhir. Nah, pas tasawuf akhir, pas kita bilang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah apa? Syahadat tuh baru ngelihat kemana? Ketelunjuk. Ya. Jadi at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah, itu ngelihatnya ke tempat sujud tuh. Pas kita asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, baru melihat kemana? Ketelunjuk kita tuh, isyarah, ya, dan melihat ke tempat ketelunjuk kita pas asyhadu alla ilaha illallah. Jadi sunnahnya seperti itu kemarin, ya, di dalam sunnah apa? Sunnah hayat yang kita kerjakan. Jadi itu kenapa kita disuruh untuk melihat ke tempat sujud, karena untuk mendekatkan ke khusyuk kita. Nah, nanti kita lanjutkan wariyan Ali bin Abi Thalib, ada riwayat daripada Imam Ali bin Abi Thalib, di dalam dia terkena musibah, ya, terkena panah. Jadi nanti cara Imam Ali bin Abi Thalib mengeluarkan panah, yang panahnya, anak panahnya ketika dicabut, anak panahnya masih apa? Masih tersisa di tubuhnya. Bagaimana cara dia apa? Mengeluarkan anak panah tersebut. Karena kalau dia keluarin begitu aja nanti akan apa? Akan membuat pingsan dia. Jadi dia punya kiat nanti cara dia mengeluarkan anak panah yang tertancap di tubuhnya di dalam suatu peperangan. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga kita diberikan sehat, afiah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa agar kita terus bisa berusaha walaupun masih jauh kita daripada tadi Imam Ahmad Ghaznawi, jauh khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mengerjakan apa?
mengerjakan ibadah sholat masih sangat jauh sekali. Tapi ala kulli hal kita terus berusaha, ya kita ikhtiar agar ibadah kita senantiasa terus kita hadirkan kehusuan kepada Allah Subhanahu wa taala semampu dan sebisa kita, semaksimal kita. Kita sebelumnya kita ratib, ya kita niatkan untuk Ustaz Suhaimi yang sedang menunaikan ibadah haji, keluarganya dan seluruh ya kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji agar senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا
يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وجد وعظم ورضي الله تبارك وتعالى عن أهل بيت الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا ما هم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
الفاتحة لسر الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعه وجميع سادتنا علي بعلوي بأن الله الكريم يعلي درجات في الجنة وينفعنا ببركات مسرار وانوار علوم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لجميع سادتنا صوفية المحققين والعلماء العاملين والأولياء الكون أجمعين من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله الكريم يعلي درجات في الجنة وينفعنا ببركات مسرار وانوار علوم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لصاحب الراتب قطب الإرشاد وغسل العباد والبلاد سيدنا الحبيب عبد الله بن حداد ووصوله وفروعه أن الله الكريم يعلي درجات في الجنة وينفعنا ببركات مسرار وانوار علوم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بأن الله يغيث المسلمين ويرحم المسلمين وإلى أرواح الأئمة المجتهدين ومشايخنا في الدين وإلى أرواح والدينا ووالديكم خاصة وأموات المسلمين عامة بأن الله يتغاشاهم من رحمة ويسكنه الجنة وأن الله يكفينا وإياكم شر الظالمين وشر المؤذين وشر الحاسدين وشر الشياطين وشر المنافقين وشر الدنيا وشر الآخرة وأن الله يطلع في طاعة الله يشفي مرضانا أن الله يحفظ الحجج والزوار المسافر والحجج والمعتمرين أن الله يبلغ مقاصدهم ويردهم إلى أوطانهم سالمين محفوظين في خير وعافية وأن الله يطيل في طاعة الله وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Niat Fatihah diniatkan untuk Bang Bait ya. Diniatkan yang pertama untuk Kong Tinggal bin Kintong, Haja Sanih binti Nirin, Haji Muhammad Arif bin Gursamin, Sadun Sahib bin Muhammad Arif, Wasiin bin Fulan, Ida Farida binti Haji Cemin, Jaya binti Haji Lemin, Haji Tuki bin Haji Tinggal, Haji Saini binti Ahmad, Ulis binti Haji Lemin, Hasbin bin Haji Tuki, Swabur bin Haji Tuki, Mutih bin Haji Tuki, Nihaya binti Haji Tuki, Asep Supriyadi bin Haji Mustafa, Usulih Mafuruhim Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya ada undangan habis salat Isya, kita nanti diundang sama Bang Osid ya. Dalam rangka 40 hari dia punya orang tua, Kong Baba apa? Baba Usuf ya, di rumahnya habis salat Isya, semuanya kita yang punya waktu diundang ya, dalam rangka 40 hari kita mendoakan atas wafatnya Baba Usuf ya, kepada jamaah sekalian agar bisa diperhatikan undangan daripada Bang Osid ya. Selanjutnya doa, kita minta mimpin doa guru kita, orang tua kita Ustaz Ahmad Mursyidi. Fadhal. Amin Allahumma amin. 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 Allahumma amin. 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 Allahumma amin. 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 Allahumma amin. 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 Allahumma shalli wa sallim. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Azan dah.